HIPENI Jawa Tengah. Ya, saya dari Rumah Sakit Muarti, dan riwayat pekerjaan saya sebelumnya, saya sebagai perawat pelaksana sejak tahun 1993. Slide-nya, Ibu. Kemudian, gimana? Jelas, Pak? Slide-nya mungkin di slide show. Oh iya ya. Oh. Pojok kanan bawah, Bu. Pojok kanan bawah. F5, Bu. Oke, nanti pergantiannya seperti biasa. Silakan, Bu. Oh iya. Oh bisa, Pak? Ya, siap. Oke, ya. Ya. Di sini dari kurikulum vitae saya sebagai perawat pelaksana dulunya mulai tahun 93. Kemudian pernah sebagai kepala ruang neurologi, ruang unit stroke dan HCU selama 11 tahun, dan saat ini saya sebagai case manager di ruang area COVID ya. Saya dulu saat ini saya sebagai sub bidang pelayanan HIPENI di Jawa Tengah ya. Kemudian kasus saya langsung aja ke kasus COVID ya. Menurut juru pembicaraan pemerintahan Bapak Ahmad Yuryanto, bahwa pada tanggal 12 kemarin masih ditemukan penularan virus corona yang menyebabkan kasus COVID-19 bertambah ya. Berdasarkan data, terdapat penambahan 484 kasus COVID dalam 24 jam. Sehingga secara akumulatif pada tanggal 12 itu masih ada 14.749 positif COVID. Dan ada penambahan 16 pasien meninggal setiap harinya ya. Sehingga pada saat ini pasien meninggal masih 1.007 dan dinyatakan sembuh 3.063. Ya. Saat ini perkembangannya kemungkinan semoga di Rumah Sakit Muarti juga di Jawa Tengah sudah mengalami penurunan kasus COVID ya. Semoga aja nanti kedepannya membaik ya. Terus di RSCM pasien isolasi COVID pada tanggal 12 itu terdapat 222 pasien ya, di mana 54 pasien terkonfirmasi COVID dan 14 meninggal, 33 sembuh dan 168 PDP ya. Di isolasi COVID Rumah Sakit Muarti yaitu kasus neurologi saat ini 6,8% ya. Itu adalah kasus-kasus neuro yang diisolasi COVID ya. Kasus tersebut kebanyakan adalah pasien-pasien dengan abses cerebri, SOP, meningitis, encephalitis, stroke, dan subdural hematom kronik dan vertigo. Ya, kami mau share di mana di ruang isolasi RSCM ya, secara kita sudah di daerah tersebut ada 2 ruang inap yang dikelola tersendiri, di mana area kita ada 2 ruang rawat inap COVID yang secara mendadak dibuat ya. Area merah ini merupakan adalah area ruang isolasi, di mana ini adalah tempat ruang isolasi dewasa, dan ini adalah tempat di mana ini adalah station ruang area steril. Ini adalah juga area yang dibuat di mana di situ ada ruang tindakan, ruang ICU, ruang HD, ruang anak-anak ya, dan ruang tindakan untuk operasi. Jadi dijadikan satu, sehingga di Muarti ini merupakan area tersendiri ya. Terus kemudian untuk pasien datang melalui lewat keluar ini, langsung dari luar rujukan langsung lewat ke pintu ini. Kemudian ini di pasien setiap petugas masuk ini adalah melewati anterum, di mana memakai APD lengkap, masuk melalui anterum. Kemudian setelah selesai dari tugas ini keluar melalui anterum ini, terus kemudian pelepasan APD, kemudian mandi, keluar kembali dengan keadaan bersih. Ini adalah salah satu transfer internal pada pasien COVID ya, kalau di mana digunakan pada pasien-pasien di internal, di mana pasien tersebut tiba-tiba pindah dari satu ruang biasa ke ruang COVID ataupun pasien yang ada tindakan lain ya.
ini kita pakai APD lengkap kalau masuk di ruang COVID, isolasi COVID, yaitu dengan berpakaian lengkap. Kemudian kita selalu pakai N95, kita pakai dengan level 3, ya, N95. Namun saat ini pada awalnya karena kita ada suatu kecemasan yang sangat tinggi, sehingga kita selalu memakai N95 kalau masuk, sehingga pada saatnya ada keterbatasan N95, sehingga saat ini mulai direuse, ya. Kalau kita direuse itu paling tidak adalah 3 kali pemakaian. Dengan direuse ini adalah masker reuse, kemudian dari CSSD disterilkan, dinamai sendiri, kemudian jumlah pemakaiannya kita dilakukan komunikasinya di sini, ya. Terus kemudian kita juga modifikasi, yaitu suatu alat, ya, suatu alat yang namanya face shield, scuba mask, yaitu dengan alat yang untuk mengurangi penggunaan N95 ini adalah lebih proteksi, ya, lebih proteksi karena menutup seluruh face, dan karena udara yang dihirup ada HMP filter di atas lebih nyaman, dan nyaman sekali untuk dilakukan tindakan untuk misalnya pasien-pasien yang petugas yang melakukan tindakan-tindakan seperti pemasangan reflektor, seperti yang menghasilkan aerosol, tindakan itu seperti di ruang bedah, itu adalah lebih nyaman untuk memakai ini karena di sini disertai dengan filter, kemudian ada speakernya untuk berbicara, dan kemudian ada kipasnya. Ini sehingga dimodifikasi sendiri untuk adanya mengurangi masker N95. Ya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan untuk pengelolaan di ruang COVID, bahwa kapasitas ruang COVID adalah 107 tempat tidur, yaitu di isolasi COVID Anggrek ada 51 tempat tidur dan dengan 60 perawat. Itu adalah merupakan ruang dewasa, di mana pasien-pasien neuro juga dilakukan di situ. Setiap shift, ini pembagian perawatnya, yaitu setiap shift pagi, siang, malam, itu ada 3 kloter, ya, di mana untuk mengefektifkan, karena di ruang isolasi itu waktunya tidak terlalu banyak, sehingga kita maksimal sampai 3-4 jam, sehingga lebih efektif kalau bisa pasien termonitor dengan baik, kita menggunakan dengan 3 kloter, ya. Setiap shift pagi itu ada 13 perawat, di mana 10 perawat yang masuk dalam 3 kloter, yaitu pada pukul 7 sampai 10 itu 4 orang. Di sini adalah dibagi 2 tim, ya. Jadi 2 tim barat dan 1 tim timur, dan 4 lagi masuk pada jam 9, jam 2 dan sampai jam 12. Kemudian masuk lagi 2 pasien jam 11 sampai jam 14. Di sini karena pada saat pagi hari ini adalah banyaknya suatu tindakan keperawatan, sehingga lebih banyak dilakukan di sini, ya. Demikian juga ini adalah hitungannya 10 masuk di ruang ISO dengan 2 PP. Saat ini kalau setiap perawat penanggung jawab itu 2 PP atau tim modifikasi, ya, itu masing-masing tidak harus setiap hari masuk ke ruang ISO. Jadi ibaratnya sekarang masuk, besok tidak, karena dia bekerja selama 6 hari, 6 harinya. Jadi di sini sifatnya kita bisa memonitor lewat koordinasi, bisa dimonitoring, observasi dengan CCTV juga, ya. Terus pada siang hari ini adalah juga 3 kloter, masing-masing perawat masuk pertama kali, 2 perawat jam 14 sampai jam 17, kemudian jam 16 sampai jam 11 adalah 4 perawat, jam 19 sampai 21 adalah 2 perawat, ya. Di sini masing-masing perawat, yaitu yang 10 masuk ke ruang isolasi tadi, yang 2 perawat PP kalau pagi, yang 3 adalah non-job. Ibaratnya di sini adalah sebagai logistik, karena untuk kecukupan APD, bagaimana dia mencukupi, kemudian untuk transfer mungkin penunjang, ya, pengiriman penunjang. Terus kemudian yang satunya lagi adalah apabila pasien mengalami perpindahan pasien, jadi untuk transportasi mengantar pasien itu adalah yang ada di luar, ya. Ini juga demikian, yang
pasien siang adalah 8 untuk masuk ke ruang isolasi, yang 3 adalah di dalam station. Kalau malam juga demikian. Ya. Di sini di rumah sakit kami dilakukan screening cepat masuk ruang isolasi, ya, agar tidak terjadinya pemaparan virus corona di semua area, sehingga kita dibagikan bagi pasien masuk lewat IGD atau pasien rujukan langsung di ruang COVID. Ya, bila pasien masuk lewat IGD bisa melalui pasien proses screening, ya, proses screening untuk pasien atau melakukan screening mandiri secara online, kemudian akan di situ ada situs untuk mengisi apakah pasien tersebut riwayat perjalanan ke luar negeri atau kota-kota yang terjangkit, ya. Terus kemudian apakah pasien tersebut kontak erat dengan kasus COVID-19, dan kemudian apakah ada tanda gejala dari COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, dan gejala-gejala lain. Kemudian di screening itu nanti akan dikonfirmasikan bahwa pasien itu nanti di screening apakah perlu untuk masuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutnya. Nanti di sana ada kode booking dan dikoordinasikan kepada pasien tersebut jam berapa masuk ke rumah sakit Muardi, dan akan dilakukan kalau memang disinyalir indikasi untuk PDP, ya. Nah, kemudian nanti masuk ke COVID, screening COVID. Nanti di sana akan dilakukan tindak lanjut, kemudian akan dilakukan pemeriksaan laborat atau ronsen. Bila pasien tersebut memang indikasi PDP, maka masuk melalui IGD isolasi, masuk ke ruang COVID. Demikian juga pasien baru yang bisa juga langsung ke ruang isolasi COVID, kemudian nanti dilakukan screening. Wah, proses pasien rujukan langsung ruang COVID ini juga bisa melalui dari rumah sakit karena kita rumah sakit rujukan, sehingga dari rumah sakit yang tipe di bawahnya akan melalui Srisrut, ya, dari PPK 1 atau PPK 2, kemudian sebelumnya akan koordinasi dengan tim SARI, ya, tim SARI kemudian akan mengisi form, akan diberikan form ini akan diberikan ke PPK, ke perujuk disertai dengan fotokopi, dan di situ nanti akan di screening apakah pasien tersebut memang indikasi untuk sebagai PDP. Kalau memang melakukan indikasi PDP, maka maaf. Maaf. Baliknya gimana ya, Pak? Reviews. Oh. Ya. Untuk slide berikutnya. Kembali ke slide berikutnya tadi. Gimana, Bu? Oh, kembali ke slide yang tadi sebelumnya, Pak. Ya, Ibu preview saja. Oh, oke. Ya, ini ya. Kemudian pemrujukan itu akan di screening oleh tim SARI. Nah, nanti akan melalui online WA, kita selalu koordinasi dengan berkomunikasikan tim SARI ke MPP. Nah, nanti MPP akan koordinasi dengan pendaftaran, kemudian langsung ke pemberian tempat tidur. Nah, pasien masuk melalui IGD, pasien masuk melalui langsung ruang COVID. Setelah dikirim, setelah kita koordinasi semuanya. Ya. Penanganan pasien isolasi COVID, ya, pada dasarnya adalah sesuai dengan panduan klinis masing-masing, ya, dari PPK, dari panduan klinik PPK sesuai dengan panduan asuhan keperawatan. Ya, di sini hanya sesuai dengan prosedur penggunaan APD dan tata laksana COVID. Ya. Akses monitoring petugas pada pasien isolasi COVID ini adalah bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kita secara langsung, di mana di ruang COVID itu juga akan disediain
HP, untuk alat komunikasi, ya, di mana masing-masing petugas ada HP yang di dalam COVID, kemudian petugas masuk di dalam ruang COVID. Secara tidak langsung kami juga diadakan akses untuk CCTV. Jadi CCTV itu monitornya nanti ada di ruang station, ya, sangat privasi sekali. Hanya petugas sendiri yang dapat mengakses. Disitulah kita tahu pasien datang saat di isolasi COVID, maka kita selalu koordinasi. Dan dengan pemantauan CCTV itu kita juga bisa memantau masing-masing kondisi pasien. Nah, dari situlah kita akan melihat perkembangan pasien juga. Sebelum melakukan tindakan atau melakukan asuhan atau melakukan pemeriksaan, kita sebelumnya mau melihat kondisi pasien sejak awal bisa dilakukan melalui monitor CCTV. Asuhan sekarang kita menginjak ke asesmen di pengkajian pasien neurologi, ya. Pada pelaksanaan pengkajian pada kasus neuro, memang kita sadari bahwa sistem tubuh sangat kompleks. Sehingga kita lakukan adalah mengontrol fungsi motorik, sensorik, dan fungsi otomotif. Penilaian neurologi sebaiknya dilakukan secara sistematik dan bertingkat. Ya, mulai menilai level yang paling tinggi, yaitu cerebral cortex, ke level yang sederhana refleks. Dan penilaian neurologi dilakukan sesuai dengan problem klinis masing-masing pasien. Dan penilaian neurologi dan pada riwayat perjalanan penyakit, ya, itu gejala dan tanda klinis lain yang menyertai keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, kondisi atau riwayat penyakit sebelumnya, ya. Pada riwayat pasien saat ini kita lakukan dengan autoanalisa dan aloanalisa. Sehingga pada saat pasien masuk untuk mengkaji riwayat perjalanan penyakit, kita bisa mengkaji pada mengetahui secara langsung mungkin dengan menghubungi kontak keluarga. Karena pada dasarnya pasien yang masuk di ruang COVID tidak bisa ditunggu, sehingga segala sesuatu keperluan, segala sesuatunya itu adalah diserahkan pada keperawatan petugas. Nah, cara melakukan riwayat perjalanan penyakit sebelumnya, kalau memang pasien tidak bisa dilakukan komunikasi, kita bisa mencari informasi dari keluarga melalui telepon. Dan kemudian kita mengkaji riwayat kesehatan sebelumnya, sebelum sakit, ya, bagaimana untuk apakah ada suatu gangguan sebelumnya, apakah memang pasien tersebut ada perjalanan penyakit, gangguan yang sifatnya mendadak ataupun baru saat ini, ya. Ini pada saat pasien-pasien di neurologi, ya, kita selalu melakukan untuk mengumpulkan data pengkajian, kita lakukan tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, dan tensi serta pupilnya. Dan kita melihat tingkat kesadarannya bagaimana. Kita sebelum masuk sudah mengetahui dari awal dari monitor CCTV atau dari riwayat penyakit tingkat kesadaran pasien, sehingga kita tahu kondisinya pasien. Dan kita juga bisa melihat gangguan rangsang meninggal, apakah ada gangguan seperti ini. Kalau memang ada yang pasien-pasien kita lakukan pengajian meninggal. Hal ini jika pada pasien-pasien yang meningitis, stroke, ya. Kemudian kita mengkaji apakah ada gangguan di saraf kranial dan pada pasien tersebut. Misalnya kita melihat memang agak sulit kalau pasien-pasien itu dengan penurunan kesadaran, sehingga pada saat fungsi saraf, penilaian fungsi saraf ini adalah pada pasien yang bisa kooperatif, ya. Dan kita melihat apakah ada gangguan kelemahan dan fungsi motoriknya, ya. Kita kaji terlebih dahulu apakah hemiparencel, apakah paraparencel, atau apakah tetraparencel, sehingga kita mengkaji juga untuk gangguan kelemahan motoriknya. Kita kaji fungsi sensoriknya, dan apakah ada gangguan di fungsi cerebral, bagaimana orientasinya, memorinya, berpikir, dan konsentrasi pasien tersebut. Pada kasus-kasus neurologi yang masuk di ruang COVID, di sini adalah sebagai komorbid. Pasien-pasien tersebut adalah merupakan rujukan, sehingga pasien tersebut adalah sudah ada gangguan neurologinya, kemudian pasien tersebut terkonfirmasi atau kontak dengan pasien COVID, sehingga dinyatakan PDP, sehingga masuk ke dalam rumah sakit Muardi dinyatakan PDP untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Kemungkinan pada pasien neurologi, ya, masalah keperawatan yang terjadi, saya hanya beberapa yang kami cuplik karena di masalah neurologi itu banyak sekali, yaitu adalah gangguan bersihan jalan nafas. Mestinya ini terjadi pada pasien-pasien yang virus corona, yaitu mesti adanya gangguan bersihan jalan nafas. Mungkin bisa juga nyeri akut terjadi kalau pasien-pasien dengan cedera, ya, pasien-pasien dengan cedera di cedera kepala, cedera medula spinalis, ya, mungkin resiko perfusi cerebral tidak efektif terjadi, mungkin adanya gangguan mobilitas fisik, adanya pasien-pasien yang adanya kelemahan, ya, itu kemudian kemungkinan ada gangguan komunikasi verbal, gangguan eliminasi urin, defisit perawatan diri dan perubahan persepsi serta resiko jatuh. Di sini kami di bersihan jalan nafas, ya, kemungkinan pasien kita kaji, ya, itu mungkin bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan adanya spasme jalan nafas, mungkin hipersekresi jalan nafas atau disfungsi, ya. Gejala mayornya mungkin ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebihan, kemudian adalah mengi dan wheezing, itu. Sehingga kita harus lakukan menunjukkan di kriteria hasil, ya. Nantinya setelah dilakukan tindakan keperawatan, bersihan jalan nafas adalah meningkat, ya. Pasien harus tidak batuk efektif, produksi sputum menurun. Dari intervensi ini yang kita lakukan, ini adalah kriteria evaluasi outcome-nya, bersihan nafas meningkat atau adalah manajemen jalan nafas. Ya, kita monitor pola nafas pasien, kita monitor sputum pasien, ya. Kita posisikan semivolar, berikan minum hangat. Namun kita perhatikan di sini pada kasus-kasus neuro, kita perhatikan jangan langsung memberikan minum karena takutnya pada pasien neuro kemungkinan ada gangguan refleks menelan. Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu. Kita tes terlebih dahulu apakah pasien ada gangguan refleks menelan atau tidak. Ya, kalau kita cek bahwa dia tidak ada gangguan refleks menelan, mungkin kita bisa berikan minum sedikit. Sebelumnya kita melakukan tes refleks menelan terlebih dahulu. Kalau memang dengan sedikit air kita berikan pada saat pasien semivolar, ternyata kita berikan dengan bisa refleks menelan, berarti refleks menelannya bagus, kita berikan, baru kita berikan minum air hangat, ya. Terus kemudian lakukan penghisapan lendir, kemungkinan untuk bisa membersihkan jalan nafas, anjurkan asupan cairan, dan ajari pasien dengan teknik batuk efektif, ya. Dan kemudian kolaborasi dengan memberikan bronkodilator, ekspektoran, mukolitik dari dokter. Ya. Kemudian diagnosa berikutnya yaitu adalah nyeri akut, bisa kita lakukan, ya. Di sini adalah nyeri akut pada diagnosa keperawatan, ya, bisa dilakukan pada waktunya tinggal ini, ya, bersihan jalan nafas. Kita lakukan pengajian nyeri akut sehingga kemungkinan ada gangguan di neurologisnya, itu di terus kemudian risiko perfusi jalan cerebral, ya. Di sini adalah salah satu lanjutan risiko perfusi jalan cerebral, kemungkinan juga adanya kasus-kasus tumor otak atau cedera kepala, ya. Ini di sini adalah ditandai dengan melakukan tindakan 1x24 jam, diharapkan adalah perfusi jaringan cerebral meningkat, ya. Di sini kita harus melakukan monitoring status neurologisnya, kontrol perfusi mental, pusing, kemudian monitor tekanan darah, beri posisi semivolar, ya, untuk mengurangi tekanan intrakranial, dan kemudian kita
juga melakukan identifikasi penyebab peningkatnya TIK, yaitu lesi, kemudian monitor peningkatan tekanan darah, monitor penurunan frekuensi, dan penurunan tingkat kesadaran. Ya. Terus kemudian pada pasien-pasien dengan neurologi, kita temukan juga adalah gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik ini di mana kita harus perhatikan pada pasien COVID, kadang-kadang pada saat masuk. Pada masa masuk kita tidak begitu memperhatikan pasien, ya, sehingga pasien itu kondisi dengan kelemahan. Kalau kita tidak mengkaji sejak awal, makanya kita akan terjadi resiko terjadi kontraktur atau spastik, ya. Harus betul-betul kita perhatikan pasien dari satu persatu, ya, pasien untuk mengkaji dengan betul apakah memang pasien itu terjadi gangguan mobilitas fisik, ya. Terus gangguan mobilitas fisik ini itu ada penurunan berhubungan dengan penurunan massa otot, kekakuan sendi dan kontraktur, dan dia seakan mengeluh sulit bergerakkan. Kadang-kadang kita mendekat, tiba-tiba pasien itu selama berbaring mengeluh sulit untuk menggerakkan ekstremitas, kekuatannya menurun. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Mengkaji betul-betul pasien tersebut, ya. Kemudian monitor lokasi yang nyeri di mana, kemudian membantu mengoptimalkan posisi tubuh dan pergerakan sendiri. Kita harus selalu memberikan perhatian, melakukan gerakan pasif, dan menganjurkan pasien untuk melakukan rentang gerak. Dan disinilah kita juga, karena keterbatasan tenaga, kita harus selalu aktif juga untuk melakukan edukasi. Edukasi tentang ajarkan rentang gerak aktif sesuai dengan program latihan, dan kalau bisa kita melakukan kolaborasi dengan fisioterapi. Ya. Terus banyak pasien juga di sini adalah pasien-pasien neurologi dengan gangguan komunikasi verbal. Misalnya hari ini adalah gangguan komunikasi verbal. Verbal itu adalah pada pasien-pasien dengan stroke juga, mungkin tumor otak tadi, karena terjadi gangguan di area broca, sehingga terjadi gangguan komunikasi, terjadi pasien afasia. Yang menyulitkan adalah pasien-pasien yang kita mengkaji pada saat pasien itu, apakah pasien itu penurunan kesadaran, apakah pasien itu terjadi gangguan bahasa, komunikasi, atau afasia. Ya. Kalau afasia motorik, pasien tersebut itu bisa mengungkapkan hal-hal, menyampaikan kata-kata, menyampaikan keinginannya, tapi tidak bisa mengerti apa yang kita katakan, maaf, dia mengerti akan apa yang kita maaf, tapi tidak bisa menyampaikan kata-kata tersebut. Hal itulah yang membuat kita agak kesulitan karena kita memakai apa itu namanya APD lengkap, sehingga kita juga tertutup mulut kita, sehingga kadang-kadang pasien itu tidak paham, sehingga harus jelas, ya, menyampaikan komunikasinya itu. Makanya kita menggunakan metode komunikasi alternatif, yaitu dengan kemungkinan menulis, ya, menulis pasien itu. Terus kemudian kita modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan. Dan saat kita menyampaikan pesan, itu harus dengan kata-kata yang jelas, harus dengan kata-kata yang tidak dalam arti tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan kebingungan dari pasien yang tepat, ya. Dan kemudian kita juga menganjurkan menyampaikan pesan dengan isyarat. Kalau memang mereka menyampaikan tidak bisa, ya. Jadi kita harus perhatikan betul apakah pasien itu benar-benar cara komunikasinya bagaimana. Jadi gangguan dan kita. Kemudian untuk selanjutnya adalah gangguan eliminasi urin. Di sini pasien-pasien neurologi juga bisa terjadi gangguan dengan inkontinensia retensi urin. Pada pasien-pasien dengan gangguan eliminasi urin itu adalah pada pasien-pasien yang laki-laki, yaitu bila terjadi inkontinensi urin, kita bisa memakai dengan kondom kateter, ya. Kalau pasien perempuan kita lakukan dengan pampers, tapi setiap harus rajin untuk mengganti pampers tersebut, ya. Karena jangan sampai pasien itu, karena kebutuhan pasien semuanya adalah kita. Ya, jadi kita harus memperhatikan kondisi pasien tersebut, ya. Kemungkinan gangguan eliminasi urin itu adalah gangguan sensorik motorik juga, ya. Kemudian itu ditandai dengan adanya sering anyang-anyangan, ya, inkontinensia urin, ya. Sehingga yang kita lakukan yaitu tadi monitor eliminasi urinnya,
kemudian monitor tanda dan gejala gangguan eliminasinya, catat waktu terakhir eliminasi urin, anjurkan pasien minum 8 gelas setiap harinya, ya. Tapi pada saat tidur pasien tidak boleh, tidak usah kita berikan untuk dimotivasi untuk minum biar tidak terganggu istirahatnya, ya. Dan ajarkan pasien untuk berkemih, ya. Ajarkan pasien pada setiap pagi untuk berkemih, setiap sebelum waktunya untuk bisa ke kamar mandi. Namun bila pasien tidak bisa pada saat pasien berbaring, dan kita bisa melakukan dengan Kegel exercise, ya toh, untuk memenuhi kebutuhan urin, mengomunikasikan sebelum pasien berkemih. Jadi harus ada. Terus kemudian defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri ini adalah pada saat pasien di COVID itu harus kita perhatikan betul-betul, karena mereka adalah sendiri di ruang COVID dan ada suatu kecemasan juga pada pasien tersebut, dan perawatan diri itu sangat kita betul-betul kita perhatikan, karena pasien COVID itu adalah mengenai kontak dengan virus, otomatis kebersihan diri harus penting, dan masing-masing pasien itu tidak boleh satu dengan yang lain berkontak, ya. Jadi kita kebersihan diri kita perhatikan apakah pasien itu kebutuhan perawatan diri sampai di mana, ya. Apakah bisa mandiri atau tidak, ya. Apakah pasien itu bisa merawat dengan dirinya, apakah perlu bantuan. Hal inilah di dalam pengajian itu yang harus kita lakukan. Perawatan diri hal ini pasien karena tidak ada penunggu di rumah, dari setiap pasien, setiap pergantian shift, petugas perawat harus selalu memperhatikan setiap pagi untuk kebutuhan makannya, siang atau sore harus bisa memastikan pada saat pagi itu apakah makanan pasien itu dimakan atau tidak. Kadang-kadang kita terlewati, tidak memperhatikan hal sekecil itu. Jadi harus selalu memantau kondisi pasien. Dan juga untuk perawasan personal hygiene harus kita perhatikan juga, pastikan pasien tersebut harus adanya suatu kebersihan diri, misalnya memandikan. Bila pasien-pasien pada saat di isolasi COVID, kalau pasien itu bisa mandiri, bisa ke kamar mandi, kita anjurkan merawat di kamar mandi. Namun kalau pasien itu tidak bisa merawat dirinya, kita bisa berikan suatu untuk memandikan, doker kalau memang tidak bisa. Kalau bisa ya kita membantu untuk ke personal hygiene-nya dibantu untuk pasien, dan kita mengoptimalkan sejauh mana kemandirian pasien, mengajarkan pasien untuk lebih mandiri lagi agar kebersihan diri itu juga terjaga dengan baik, ya. Demikian salah satu dari masing-masing ini diagnosa keperawatan ini adalah kriteria hasil dari masing-masing diagnosa keperawatan, yaitu diharapkan dengan kriteria tingkat nyeri menurun, porsi jaringan meningkat, mobilitas fisik meningkat daripada pasien neurologi, kemudian verbal meningkat, dan emisi urin juga meningkat, perawatan diri meningkat, ya. Ini kemudian dari intervensi tadi ada beberapa dukungan ini, dan juga salah satunya adalah pasien cemas, ya. Pasien cemas itu pada saat di ruang COVID itu sangat butuh bantuan kita untuk memberikan support pada pasien gangguan cemas, ya. Hal ini pasti pada pasien yang di dalam COVID, ya, di dalam COVID, pasien neurologi apalagi itu dia akan melakukan, apalagi waktu pertama kali melihat kita memakai APD, ya, kemudian memakai APD, terus kemudian kita melakukan tindakan dengan pakaian seperti itu, dia akan merasa ketakutan. Sehingga yang kita butuhkan adalah mendampingi pasien saat pasien dirawat. Kita sebagai perawat juga akan melakukan mendengarkan keluhan pasien, ya, apa yang diharapkan, dan kita selalu mendukung support mereka untuk selalu berada di sampingnya, ya. Kalau segala sesuatunya pasien membutuhkan perawatan, kita pada saat perawat tidak ada di situ bisa melambaikan tangan, nanti akan di CCTV itu juga ada. Saat itu ada pasien ada suatu minta pertolongan, maka kita akan yang ada di monitor CCTV itu ada perawat yang standby di situ, sehingga kita mengkomunikasikan perawat yang ada di dalam dengan melalui telepon atau HP bahwa
pasien ini adalah butuh bantuan. Kalau kita pasien-pasien itu ada suatu pasien itu membutuhkan bantuan dan kita segera mendekatinya, segera menolongnya, maka kecemasan itu juga akan berkurang. Di sini adalah support sangat penting sekali pada pasien-pasien di dalam. Ya, kita selalu mendampingi semuanya. Informasi edukasi tadi sudah beberapa kali yang kita sampaikan ya. Pada saat melakukan prosedur tindakan kita juga melakukan edukasi, melakukan informasi kepada pasien ya, edukasi pada pasiennya bed rest, latihan bertahap, mengajarkan teknik relaksasi ya, edukasi pada perawatan diri sudah kita sampaikan, dan pencegahan jatuh dan manajemen psikologis. Diharapkan pasien-pasien tersebut adalah sekarang nyeri menurun, adanya peningkatan tekanan intrakranial yang terpantau, tidak ada tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, kemampuan bicaranya juga meningkat, sehingga ada gangguan mobilitas fisik sesuai dengan kemampuan pasien, ya, eliminasi urin pasien saat itu juga bisa spontan, kebersihan diri terpenuhi, dan tidak terjadi jatuh. Selanjutnya kami akan di sini karena saya sebagai peran MPP, MPP di Rumah Sakit Muwardi, di sini adalah bagaimana sih peran MPP di pandemi COVID, karena seorang MPP adalah sebagai orang yang dapat mengkoordinasikan ya, terus memfasilitasi dan mengelola ya, yang melaksanakan proses kolaboratif untuk asesmen, perencanaan, memfasilitasi, mengkoordinasi pelayanan evaluasi, dan advokasi pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan yang komprehensif. Dan melalui komunikasi sumber daya yang tersedia sehingga menghasilkan asuhan pasien yang bermutu dengan biaya efektif. Pada saat ini, pengelolaan ini sangat berperan sekali MPP pada saat memfasilitasi pengelolaan yang efektif terhadap pasien isolasi COVID. Di mana tadi pasien saat isolasi masuk di ruang isolasi, di sini MPP adalah yang mengatur keluar masuknya, di mana kita menata pasien-pasien rujukan di dalam dan lancarnya pasien masuk dan kemudian lancarnya pada pasien-pasien keluar dari ruang COVID, di mana pasien tersebut sudah dilakukan pemeriksaan swab, di mana swab itu menyatakan negatif atau pasien itu dinyatakan positif, disitulah kita mengatur untuk menata ruangan tersebut. Di ruang isolasi COVID itu adalah kita kelompokkan pada yang positif, berkelompok dengan ruang positif, dan pada kelompok yang pasien masih PDP kita kelompokkan dengan pasien PDP. Ya, disitulah. Nah, pada saat pasien-pasien yang negatif atau mungkin pasien-pasien yang tidak ada hasil COVID positif, namun masih ada komorbidnya sehingga pasien tidak bisa dipulangkan, sehingga pasien itu masuk ke ruang bangsal lain. Disinilah kita berperan untuk memperlancar proses keluarnya pasien, ya, sampai ke ruang bangsal. Dan kita selalu berkoordinasi proses pelayanan dengan PPA, ya, dan bagian yang terkait pada proses asuhan terintegrasi berpusat pada pasien. Di sini kita juga selalu koordinasi dengan PPA bila ada terkendala di dalam proses pelayanan untuk komunikasi dengan PPA yang lain, misalnya dokter atau ke dokter yang lainnya untuk rawat bersama, sehingga kita memfasilitasi untuk komunikasi dan juga kita memfasilitasi untuk saat APD, kemudian kekurangan APD sehingga kita koordinasi dengan penunjang, ya. Kemudian adanya suatu kendala dengan pihak yang lain. Jadi kita di sini adalah memfasilitasi untuk memperlancar suatu pelayanan, ya. Kita sebagai advokasi pasien dan keluarga, kita selalu mendampingi pasien. Di saat screening awal, kita orang PP di situ, kita akan tahu pasien mana yang perlu kita bantu untuk tindak lanjut selanjutnya, pasien-pasien mana yang seandainya itu punya permasalahan, sehingga kita selalu mendampingi. Kita selalu menggunakan kontak HP pasien maupun keluarga. Jadi kita bisa mengomunikasikan dengan perkembangan pasiennya kepada keluarga, itu kita komunikasikan. Apakah itu ada hasil pada saat ini yang mengalami suatu perubahan pasien, kita juga akan mengkomunikasikan selain dengan dari DPJP. Kadang DPJP menyampaikan itu
pada saat itu terjadi kendala sehingga MPP saat itu kita selalu memfasilitasi, selalu membantu untuk memperlancar komunikasi. Dan perencanaan pasien, pemulangan pasien. Jika pasien dinyatakan negatif, pasien pulang, kita harus merencanakan pemulangannya, yaitu dari keluarga, mungkin dari pihak dari dinas, rujukan ke pasien selanjutnya, dan ada juga perencanaan pasien ini mengalami kendala, sehingga kita selalu menghadapi semuanya ini. Adanya koordinasi pelayanan sampai keluar rumah sakit. Hal inilah kita kadang-kadang MPP juga terlibat. Misalnya pada pasien, di saat pasien pulang, pada saat pasien pulang positif sudah pulang, ternyata ada stigma negatif dari masyarakat, kita juga akan turun kalau saat itu pasiennya dekat. Bisa kita lakukan dengan komunikasi, yaitu menyampaikan kepada RT-nya bahwa saat ini pasien ini adalah negatif. Mohon untuk diterima sebagai warganya, dan kemudian mohon didukung kalau memang saat ini dilakukan isolasi mandiri. Juga kita koordinasi dengan pihak forensik pada saat pasien kita dinyatakan pemakaman menjadi permasalahan. Kemudian pemakaman di rumah jarak jauh, sehingga kita juga petugas pasien dengan petugas kadang-kadang kita rujukan dari jauh, jadi kita komunikasikan bekerja sama dengan pemerintah setempat di Solo untuk memfasilitasi adanya pemakaman di Solo. Nah, inilah proses edukasi kita sampaikan kepada keluarga, kalau bisa adalah dimakamkan di daerah Solo. Ya, inilah proses edukasi itu. Ya, waktunya habis, Ibu. Demikian, terima kasih atas sharing kami. Kemudian sekali minta maaf kalau terjadi kekurangan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang menuju sore semuanya. Sangat bangga bisa bergabung dengan rekan-rekan perawat di seluruh Indonesia. Selamat Hari Perawat Sedunia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Baik, perkenalkan saya Elis Nurhayati Agustina. Saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Mungkin sebelumnya saya pernah juga bekerja di RSCM, kemudian di Apur Islamik dan di RSUD Tangerang. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana asuhan keperawatan stroke dengan COVID. Oke, nah. Kalau tadi mungkin dari Bu Evi menguraikan lebih jelas tentang secara global atau secara umumnya bagaimana asuhan keperawatan pada neurologi, namun saya sudah lebih spesifik lagi di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana asuhan keperawatan pada stroke dengan COVID. Mungkin kita mengingat kembali terkait dengan coronavirus itu apa. Jadi coronavirus itu adalah virus jenis RNA yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang sangat serius. Coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan karena coronavirus jenis baru yang diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang dilaporkan mulai muncul di Cina, daerah Wuhan, yaitu pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Kalau kita lihat angka kejadian, mungkin tadi dengan Bu Eti sudah disampaikan bahwa ini adalah data terakhir di tanggal 12 Mei tahun 2020. Kalau kita lihat memang dari hari ke hari itu mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat di sini di dunia, ini sekarang sudah ada 4 juta. Kemudian juga di Indonesia kita lihat sebarannya lebih banyak di daerah Pulau Jawa. Gitu ya. Jadi jumlahnya tadi ada, kalau di Indonesia yang terkonfirmasi itu adalah 14.000. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional? Nah, di sini saya akan menyampaikan rekapitulasi pasien COVID-19 ini mulai dari Maret, karena memang di kami adanya mulai dari Maret sampai 12 Mei 2020. Ya, di mana di sini kita lihat bahwa ada sejumlah pasien-pasien yang paling banyak di sini adalah yang PDP, yaitu sebanyak 46,25%, sedangkan yang dinyatakan negatif itu ada 39,38%,
dan yang dinyatakan sebagai ODP ada 8,13%, dan yang positif itu ada 6,25%. Ini adalah gambaran yang ada di rumah sakit kami, di mana Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bukan sebagai rumah sakit pusat rujukan COVID, tetapi kami hanya merawat pasien-pasien dengan PDP. Kan lagi, ada suatu sambutan atau pembicaraan dari Ketua WSO atau World Stroke Organization mengatakan bahwa ada dampak global COVID-19 terhadap stroke. Yang pertama adalah ternyata dapat meningkatkan resiko stroke iskemik karena keadaan hiperkoagulasi dan juga adanya efek pada kardiovaskuler akibat virus. Ini adalah dampak dari COVID terhadap virus. Kemudian yang keduanya, ternyata sangat mempengaruhi terhadap pemberian perawatan pasien dengan TIA atau transient ischemic attack, di mana terdapat penurunan jumlah kedatangan dari TIA ini. Nah, ini kemungkinan apakah memang angka kejadiannya yang berkurang atau mungkin adanya ketakutan ketika mereka ingin datang ke rumah sakit karena ketakutan tertular atau terkena penyebaran virus corona ini. Sama halnya dengan yang admisi stroke ini pun juga rata-rata mengalami penurunan. Ini adalah angka di dunia, bukan angka di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, di mana rata-rata penurunan admisi stroke itu sekitar 50-70% penurunan kedatangan ke rumah sakit. Yang berikutnya otomatis imbasnya adalah adanya penurunan pemberian IV trombolisis atau FVA dan juga tindakan trombektomi di sini mengalami penurunan sekitar 25%. Dan juga didapatkan bahwa dampak global dari COVID-19 ini dilaporkan ada sekitar 15% anggota tim stroke itu telah terinfeksi oleh COVID-19. Itu yang disampaikan oleh Fisher tahun 2020 terkait bagaimana dampak dari COVID ini khususnya terhadap stroke. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian kita lihat di IGD, kalau tadi kan Ibu Evi menyampaikan bagaimana ketika tata laksana masuk ke IGD sampai ke rawat inap. Nah di sini di IGD kita lihat profilnya bahwa persentase jumlah pasien suspek COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit PON, itu kita lihat bahwa yang dirawat inap ada sekitar 60,66%. Kemudian yang meninggal itu ada 29,51%, dan yang dirujuk itu adalah sebanyak 9,84%. Ini profil dari jumlah pasien suspek COVID di ruang IGD. Apa saja yang ditemukan di ruang IGD? Mungkin saya ingin berbagi di sini bahwa ada beberapa kendala ketika mau merujuk pasien, karena kami di sini memang bukan pusat rujukan, sehingga terkadang kita terkendala dengan adanya ketika mau merujuk itu rumah sakit rujukannya yang dituju penuh. Kadang seperti itu yang sering ditemukan di IGD kami. Kemudian juga ada kendalanya pada saat merujuk itu untuk pasien-pasien yang memang akan dilakukan operasi. Kendalanya adalah mencari rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas ruang OK PDP COVID. Itu yang akan kesulitan di kami. Namun hal tersebut tetap kita ada koordinasi dengan dokter bedah sarafnya untuk mempermudah atau untuk mencari link yang memang bisa untuk melakukan tindakan operasi. Itu kendala-kendala pada saat merujuk pasien. Kemudian kendala yang berikutnya adalah untuk pasien yang meninggal. Terkadang yang ditemukan di IGD itu adalah keluarga atau walaupun bukan di IGD, dirawat inap atau isolasi pun juga kadang ditemukan keluarga belum siap menerima tentang status pasien dengan PDP COVID, sehingga ada rasa ketakutan ketika dinyatakan sebagai PDP untuk dibawa pulang jenazahnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kendalanya kadang-kadang setelah dinyatakan meninggal kami harus menunggu agak lama sedikit karena harus menunggu kedatangan dari keluarga pasien. Itu. Dan yang berikutnya pasien-pasien anak kita di lantai 8 ada khusus untuk ruangan isolasi pasien dengan PDP. Nah, ini adalah profil di ruang isolasi kami. Saya di sini menyampaikan datanya hanya khusus terkait pasien stroke. Ya, jadi di sini kalau kita lihat yang warna kuning ini adalah semua pasien yang dirawat di ruang isolasi rawat inap itu sebanyak 67,95%. Dan sisanya adalah non-stroke, misalnya cedera kepala, kemudian juga ada pasien-pasien dengan SOL, kemudian juga pasien-pasien dengan epilepsi, kemudian dengan SDH, gitu ya. Jadi itu adalah termasuk ke dalam pasien-pasien yang non-stroke. Jika kita lihat lagi di sini, dibagi lagi yang warna kuning ini menjadi 2 kategori. Ternyata yang stroke iskemik selalu menjadi juara ya, bahwa memang dia paling banyak, yaitu sekitar 81,25%. Dan juga stroke hemoragik 18,75%. Jadi data ini menunjukkan bahwa
dengan pasien COVID ataupun tidak COVID, ternyata stroke iskemik tetap nomor 1 seperti itu ya, yang paling banyak jumlahnya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah persentase jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID. Jadi yang terkonfirmasi COVID di ruang isolasi rawat inap. Ada sekitar 9,43%. Ini adalah pasien-pasien khusus yang stroke, bukan di luar dari stroke. Di sini 90,57% adalah CVD dengan PDP. Nah, di mana saya ingin menyampaikan di sini gambaran bahwa dari yang terkonfirmasi COVID ini, 80% pasien bisa pulang dengan perbaikan. Kemudian juga yang berikutnya adalah ternyata masih ada pasien yang meninggal, yaitu sebanyak 20%. Itu yang terkonfirmasi. Sedangkan yang PDP, yang memang dia tidak terkonfirmasi COVID, dapat kita lihat pulangnya itu sebanyak 83,50%, 56%, dan yang meninggal adalah sebanyak 16,44%. Jadi di sini mungkin dengan adanya tambahan dengan stroke ya tambah meningkat mungkinnya tingkat kematiannya. Oke. Nah, berkaitan lagi dengan stroke, perawatan stroke, di sini ada satu jurnal yang membahas tentang bagaimana perawatan stroke akut pada saat pandemi. Ini oleh Davir et al. Tahun 2020, terbaru sekitar bulan April atau Maret gitu ya. Jadi dikatakan oleh Davir ini bahwa ada beberapa kebijakan atau ada beberapa hal yang harus dilakukan pada pasien-pasien pada penanganan pasien-pasien stroke, mulai dari sebelum masuk ke rumah sakit, kemudian di IGD, kemudian di rawat inap, kemudian bagaimana rencana rehabilitasinya, kemudian juga bagaimana family membernya, bagaimana proses rujuk, pembedahan jika ada, dan juga disaat training. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pertama adalah pre-hospital. Di sini dikatakan bahwa stroke itu tetap sebagai darurat medis, walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19. Jadi tetap dikatakan sebagai darurat medis. Pasien ketika mengeluh atau ketika ada keluhan tanda gejala stroke, maka harus memanggil 118 atau nomor darurat RS. Di mana pasti untuk yang tanda gejala dari stroke ini, yang seperti kita tahu ada yang namanya fast ataupun juga ada yang namanya segera. Ya, kalau yang fast itu yang bahasa Inggrisnya, kalau segera dari Kemenkes, senyum, gerak, dan bicara. Kemudian masih di yang pre-hospital, jadi selain triase standar, maka petugas ambulan harus melakukan screening COVID-19. Itu harus wajib dilakukan oleh petugas ambulan. Nah, di sini ketika ada pasien dengan stroke gejalanya ringan, kemudian tanpa indikasi untuk intervensi akut, bisa dilakukan evaluasinya melalui telemedicine. Itu bila memungkinkan. Ya, jadi ini berdasarkan guideline dari sana bahwa jika memang ada gejala ringan cukup dengan telepon saja untuk membantu dalam menentukan apakah perlu rawat inap atau tidak. Itu untuk mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Nah, kemudian pasien-pasien dengan gejala stroke akut itu harus diperlakukan sebagai pasien yang diduga COVID-19. Jadi otomatis pasien atau kita sebagai petugas kesehatan harus menggunakan APD. Semua personil tidak boleh ada kontak fisik dengan pasien-pasien yang gejala stroke akut, karena tadi sudah disampaikan bahwa harus diperlakukan sebagai pasien yang diduga dengan COVID. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan pada saat pre-hospital. Bagaimana halnya kalau di ruang emergency terkait kebijakan penanganan stroke ini? Yang pertama adalah lakukan screening COVID-19 sebelum dievaluasi oleh tim stroke. Jadi sebelum tim stroke-nya itu melakukan evaluasi bahwa ini terkena stroke apa, kemudian tindakannya harus bagaimana, harus ditentukan dulu COVID-nya, screening COVID-nya. Apakah dia positif, apakah dia ke arah PDP, atau memang dia tidak termasuk ke dalam COVID. Memang jika kadang-kadang pada pasien-pasien neurologi, ini ada kesulitan ketika kita mau mengkaji pasien, di mana dia mengalami apasia, jadi kita tidak tahu keluhannya itu apa, sehingga bisa dilakukan evaluasi telestroke jika memungkinkan untuk mendapatkan data yang lengkap. Misalkan bisa dari keluarga yang lain, ataupun juga memang dari sumber data yang lainnya. Yang berikutnya, ini adalah pasien diberikan masker. Ini dari guideline itu menyebutkan seperti, jadi pasien stroke, apalagi stroke akut, itu wajib diberikan masker. Kemudian perawatnya pun juga atau petugas kesehatan menggunakan APD sesuai dengan CDC ataupun juga sesuai dengan kebijakan di rumah sakit masing-masing. Area pengobatan dipisahkan dari pasien lainnya, memang jika memungkinkan dan memang harus dipisahkan. Kemudian juga tetap standar perawatan stroke-nya dilakukan. Jadi bukan berarti dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka tindakan-tindakan untuk perawatan stroke diabaikan. Misalnya untuk tindakan RTPA ataupun juga trombektomi,
jika adanya oklusi pembuluh darah besar itu tetap dilakukan. Jadi standar perawatan struknya tetap dilakukan. Yang penting diawali dengan harus ada screening COVID-19. Namun pada kasus tertentu, misalnya pada kasus-kasus dengan TIA dan juga ada infak lakunar kecil yang memang defisit neurologisnya minimal, itu diusahakan pemeriksaannya itu di IGD dengan cepat dan dievaluasi di IGD sehingga jika memang bisa ditangani maka pasien tersebut tidak perlu dirawat inap. Seperti ini pada pasien-pasien kasus tertentu, tadi misalkan pada TIA dan infak lakunar kecil. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan di ruang emergency. Bagaimana yang dengan di ruang perawatan? Ini sangat berhubungan tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Evi mungkin ya, namun ini lebih fokusnya adalah ke struknya. Maka di sini yang akan saya sampaikan adalah sediakan unit isolasi yang terpisah, siapkan unit ventilator. Jadi ventilator wajib ada di ruang isolasi karena kondisi-kondisi pada pasien-pasien dengan stroke akut, apalagi yang sudah melewati proses trombolisis, tindakan trombolisis mungkin ada perubahan-perubahan atau perdarahan lain sebagainya membutuhkan ventilator itu bisa segera digunakan. Di ruang perawatan pada pasien post trombolisis dimonitor sesuai dengan pedoman stroke. Untuk menghindari paparan personel yang tidak perlu, pemantauan dapat dilakukan secara virtual jika dimungkinkan. Namun kalau di rumah sakit otak kayaknya masih belum memungkinkan. Jadi pemantauan masih tetap menggunakan hard copy. Jadi kita langsung melihat menggunakan langsung ke pasien, melihat secara langsung. Dan di sini sesuai dengan pedoman pemantauan pada pasien-pasien dengan post trombolisis. Misalkan harus yang awalnya tiap 15 menit atau sampai tiap jam, kemudian tiap jam sekali. Jadi tetap harus dilakukan. Yang berikutnya adalah dikatakan di dalam guideline ini, jika sumber daya tidak memungkinkan sehingga protokol standar tidak dapat ditaati secara efektif, maka bisa menunda untuk tindakan trombolisis. Jadi seperti itu. Jadi lebih mengutamakan safety-nya, gitu ya. Jadi memang kalau sumber dayanya tidak ada, ataupun juga di situ protokol standar yang tidak bisa ditaati, bisa dia menunda untuk trombolisis. Mungkin bisa menggunakan protokol singkat dalam hal pemantauan post trombolisisnya. Itu berdasarkan guideline yang ada di sini. Yang berikutnya adalah di ruang perawatan untuk pengujian diagnostik dilakukan jika perlu untuk memulai manajemen yang tepat. Jadi contohnya pemeriksaan TCD, pemeriksaan CD atau echo dan lain sebagainya untuk eksplorasi. Kalau memang tidak perlu dilakukan itu bisa berdasarkan guideline ini. Jadi pengujian diagnostik hanya untuk yang perlu sekali dilakukan. Contohnya mungkin untuk yang ada oklusinya yang besar gitu, yang luas, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk yang oklusinya kecil, yang lakunar saja itu menurut guideline ini tidak perlu dilakukan, ya tidak masalah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah telemedicine. Di sini masih harus digunakan juga untuk meminimalkan paparan petugas kesehatan. Ini dalam hal perawatan stroke akut bisa kita menggunakan telemedicine dengan pasien, terutama jika infeksi COVID-19-nya ini memang sudah terkonfirmasi. Kita lanjutkan lagi, bagaimana dengan rehabilitasinya? Di sini yang pertama adalah pada saat pasien akan direhabilitasi, maka tentu selalu diperhatikan penggunaan APD untuk mencegah petugas kesehatan terpapar COVID-19. Kemudian juga fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara itu tetap melaksanakan tugasnya sebagai tim stroke dalam fase rehabilitasi ini, namun tetap memperhatikan teknik-teknik untuk pencegahan penyebaran dari COVID ini. Kemudian layanan terapi juga jika memang diperlukan untuk pasien diajarkan, kemudian pengajaran latihan rehabilitasi juga diajarkan bagaimana yang aman bagi pasien dan dianjurkan pada pasien untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi yang dilakukan oleh konsultan diet, apoteker, atau perawat edukator stroke mengenai bagaimana cara modifikasi faktor risiko, itu bisa dilakukan dengan tanpa kontak langsung dengan pasien, jadi bisa dengan cara virtual atau bisa dengan menggunakan telemedicine tadi. Jadi mungkin seperti halnya kita sekarang seminar ini bisa dilakukan juga oleh perawat-perawat yang memang akan melakukan edukasi, ataupun juga apoteker atau dokter. Untuk keluarga, di sini dikatakan kan kalau untuk di ruang isolasi sudah benar tentu tidak ada keluarga yang menunggu, jadi hanya dipasang CCTV saja seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Evi. Sama di kita juga tidak ada pasien menunggu, tidak ada keluarga yang ditunggu oleh pasien. Di sini pada pasien afasia atau yang memiliki perubahan status mental, maka sangat memerlukan sekali data dari pihak keluarga. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa bisa dilakukan dengan cara telemedicine tadi ya, untuk memerlukan datanya, atau mungkin kalau sekarang via WA atau video call mungkin bisa dilakukan.
Kemudian juga banyak rumah sakit yang sudah membatasi pengunjung secara cepat atau telah membuat kebijakan tanpa pengunjung. Sekarang memang semuanya sudah tidak boleh ada lagi pengunjung, sehingga apapun juga kebutuhan itu bisa tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien atau untuk menggali data-data pasien tadi dengan melalui daring tadi ya. Waktunya, Bu Aris. Ya, kemudian jika sangat diperlukan untuk diskusi mengenai paliatif seperti itu, maka harus mengikuti anjuran untuk mencegah penyebaran COVID. Itu bisa dilakukan, tapi tetap dengan memperhatikan hal tersebut. Proses Waktunya rujuk, 10 menit lagi. baik Bapak, terima kasih. Di sini proses rujuk untuk ke tingkat lebih tinggi. Jadi kalau kami karena di sini pusat rujukan, sudah barang tentu kita tidak merujuk, namun menerima proses rujukan. Nah ini alangkah lebih baiknya kalau sebelum sampai melakukan telestruk dulu, atau sudah melakukan komunikasi dulu untuk mengevaluasi bagaimana cara untuk transfer pasien tersebut, atau bagaimana kondisi pasiennya. Jika dianggap perlu, maka perlu dilakukan screening COVID terlebih dahulu. Oke. Untuk pembedahan, banyak rumah sakit yang memang menunda atau malah mentiadakan di sini. Banyak rumah sakit nasional maupun internasional yang menunda prosedur bedah karena memang mungkin di rumah sakit tersebut sama mungkin di rumah sakit otak juga belum ada ruang OK yang khusus untuk PDP. Sehingga kalau ada yang PDP, biasanya kita akan rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Discerning tetap dilakukan mulai dari pertama pasien masuk sampai pasien pulang. Kalau perlu dirujuk ke beberapa lembaga rehabilitasi, di sini MPP juga memonitor perencanaan pasien pulang, apakah memang perlu didiskusikan dengan keluarga atau tidak. Itu adalah discerning. Baik, untuk studi kasus, saya punya 5 kasus di sini. Jadi ada pasien laki-laki 66 tahun, keluhannya adalah kelemahan. Ini semuanya pasien dengan CPDSI. Ini yang sudah terkonfirmasi COVID-19, maaf. Jadi keluhannya ada kelemah di sisi kanan, 3 hari sebelum masuk rumah sakit, kesulitan bicara, kemudian juga ada demam 1 hari sebelum masuk rumah sakit, lain-lainnya bagus, batuk tidak ada. Kemudian di sini diberikan antiplatelet, dia losnya 2 hari, pasien pulang, kontrol rumah sakit 7. Kemudian NHS sama. Nah ini untuk yang pasien kedua, ini 59 tahun, CPD juga sama, ada kelemahan dan ada bicara pel. Sama keluhannya yang tadi. Ini pasien yang ketiga yaitu pasien perempuan 63 tahun. Di sini juga sama CPDSI, kemudian sudah terkonfirmasi COVID-19, ada kelemahan juga dan memberat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, diberikan antikoagulan, vitamin B, antibiotik dan anti diare, kemudian ada lossnya 5 hari di mana dia pernah dirawat biasa 2 hari dan isolasi 3 hari. Pasien pulang dan kontrol ke rumah sakit rujukan COVID. Dan ini ada yang berikutnya, keempat adalah laki-laki 16 tahun. Kalau yang tadi kan rata-rata 50, ada 60, ini 16 tahun. Dia dengan CPDSI, encephalitis virus, sepsis akut on CKD, kardiomiopati, COVID-19 terkonfirmasi. Keluhan utamanya beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini hanya lemas tangan dan kaki sebelah kanan. Kalau ini ada kesemutan, jadi tidak ada dia kelemahan, hanya lemas tangan dan kakinya. Ini dirawatnya lebih lama, 9 hari, dan pasiennya meninggal. Kalau yang ini. Ini yang terakhir, pasiennya 72 tahun, laki-laki, pasiennya pulang. Dia tidak meninggal, tiba-tiba jatuh dan lemas. Dapat disimpulkan bahwa keluhan utama tadi dari semua pasien yang ada adalah kelemahan dan kesulitan bicara. Namun tidak semua keluhan disertai dengan adanya demam, batuk, ataupun nyeri tenggorokan. Sebagian besar pasien pulang dengan perbaikan dan NIHSS-nya mengalami peningkatan atau sama dengan saat masuk. Nah di sini diagnosa keperawatan yang munculnya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Evi. Di sini ada risiko perfusi cerebral tidak efektif, gangguan mobilisasi fisik, gangguan komunikasi verbal, risiko jatuh, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas dan juga gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa jurnal yang ada terkait pengkajian atau keluhan utama yang biasanya adalah kelumpuhan, gangguan sensori, hemaniopia dan lain-lain, namun berdasarkan beberapa jurnal, beberapa penelitian dikatakan ternyata pada pasien COVID-19 ini umumnya memiliki gejala stroke akut itu sekitar 6%, kemudian perubahan kesadaran 15%, muscle injury 19%, dan CSF-nya normal. Diduga COVID-19 tidak dapat melewati brain blood barrier sehingga tidak terjadi encephalitis ataupun meningitis. Karena ternyata COVID-19 nggak bisa tembus ke brain barrier tadi. Nah ini masih keluhan yang paling banyak juga pada pasien-pasien dengan COVID. Ini mirip, bukan mirip, memang gejala-gejala ke neurologi. Ada dizziness, ada 16,8%, sakit kepala 13,1%, encephalopati juga ada, dan bahkan ditemukan ada anosmia. Ya, kemudian juga dysgeusia, anosmia itu gangguan penciuman, dysgeusia gangguan pengecapan, dan juga ada muscle injury sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang anosmia dan dysgeusia ini ternyata di beberapa daerah luar negeri itu banyak yang mengatakan bahwa ada kehilangan penciuman dan pengecapan. Namun di Indonesia namun di rumah sakit pusat otak ini baru ditemukan hanya 1 saja dari seluruh pasien yang tadi keluhan adanya pengecapan atau penciuman. Mungkin ini kendalanya karena memang pasien apasia atau memang saat itu pasien penurunan kesadaran sehingga kita tidak bisa mengkajinya. Di beberapa daerah di luar negeri sebagian besar atau bahkan 30%, ada yang 2/3
itu ada 30% mengalami atau melaporkan adanya anosmia dan juga adanya disgesia. Sedangkan kalau kita lihat dari riwayat penyakit, kalau riwayat penyakit faktor risiko yang sering terjadi adalah seperti ini, hipertensi, DM, merokok, lain sebagainya. Namun kalau kita lihat dari beberapa jurnal yang saya pelajari, ternyata ada faktor risikonya itu usia di sini yang paling banyak itu terjadi adalah kurang dari 50 tahun. Jadi kalau dikategorikannya atau disimpulkannya bahwa 15 tahun lebih muda dari yang sering terjadi. Contohnya misalkan biasa kan yang paling tinggi itu adalah usia 75 tahun ke atas, itu yang juaranya nomor 1. Namun sekarang kurang dari 5 tahun, 50 tahun itu sudah menderita stroke. Itu memang hubungan antara pasien stroke dengan COVID. Penyebab utama stroke pada pasien muda dengan coronavirus adalah emboli di otak. Seperti itu. Dan juga adanya pembekuan darah. Kalau pemeriksaan fisik, ini yang rutin kita lakukan. Kemudian sumber data yang lain juga sama, biasanya ada perbedaannya di sini adalah pada pasien-pasien dengan COVID, itu akan ditemukan adanya acute necrotizing encephalopathy. Nah, ini sering ditemukan. Nah, pada pasien-pasien yang COVID, gejalanya seperti ini, yang merupakan komplikasi infeksi virus yang disebabkan karena adanya cytokine storm syndrome. Jadi badai sitokin mungkin yang kita bilangnya. Ya, ini pada pasien-pasien dengan stroke. Kalau laboratorium masih sama, tidak ada perubahan dibandingkan baik itu pada saat COVID ataupun tidak COVID. Diagnosa keperawatannya adalah sama seperti tadi yang disampaikan bahwa karena ini adalah masa COVID, jadi selain yang berhubungan dengan neurologi, misalnya ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kemudian diskresi verbal, ada risiko shock. Nah, ini risiko shock itu kalau pada yang stroke biasa, yang tanpa COVID tidak ditemukan. Namun pada pasien-pasien dengan COVID ini ternyata ditemukan. Ini adalah efek dari mana? Di sini risiko shock ini dihubungkan dengan adanya hipoksia, adanya sepsis, sindrom respon inflamasi sistemik, di mana di sini disebabkan karena adanya badai sitokin tadi, seperti itu. Dan juga ada diagnosa keperawatan yang lain ya pada saat COVID ini, yaitu adanya bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Selain itu, yang memang lain-lainnya masih sama pada pasien dengan gangguan stroke ini, yaitu adanya risiko perfusi serba tidak efektif, mobilitas fisik, menelan, dan juga risiko jatuh. Ini untuk luarannya, mungkin perfusi cerebral meningkat, kemudian juga untuk bersihan jalan nafas tidak efektif, luarannya adalah kriterianya batuk efektif meningkat, sekutu menurun, wheezing menurun, kemudian untuk mobilitas fisik diharapkan memang pasien kekuatan ototnya meningkat, ROM-nya aktif, mobilisasi juga bertahap, kemudian tidak terdapat gangguan integritas kulit. Dan ini untuk yang risiko jatuh adalah tidak terjadi jatuh, dan risiko shock tidak terjadi shock, di mana kriterianya output urinnya lebih dari 0,5 dan juga CPP-nya kita lihat seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk yang intervensi, saya hanya ingin menekankan bahwa sama antara intervensi saat COVID ataupun tidak ada COVID. Namun yang membedakan adalah pertama kita harus selalu memastikan bahwa pasien itu sudah dilakukan screening COVID. Itu yang kita harus pastikan. Dan yang kedua itu selalu mengisahkan jika memang pasien itu terduga COVID. Dan yang ketiga adalah gunakan APD. Jadi itu yang membedakan antara intervensi pada saat stroke dengan COVID dengan stroke tanpa COVID. Hanya itu yang membedakan. Yang lainnya sama. Bisa posisi kepala head up 30 derajat dengan leher netral, kemudian juga monitor MAP, kemudian cegah tindakan falsafah manuver, kolaborasi obat-obatan juga sama, tidak ada perbedaan. Sama halnya untuk yang bersihan jalan nafas juga sama. Di sini lain-lainnya tindakannya adalah sama, yang membedakan adalah selalu APD, selalu tempatkan pasien terpisah, kemudian juga cuci tangan 5 moment. Jadi ini yang membedakan sedikit antara yang dengan COVID ataupun yang tanpa COVID. Waktunya yang gangguan mobilisasi fisik sama juga. Jadi yang membedakan sama ya, tadi hanya terkait APD-nya saja yang kita lihat. Dan ini adalah referensinya. Ya, saya mengambil dari beberapa jurnal juga beberapa buku. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.